Mari berjalan pelan ke sebuah ayat yang sangat sunyi, namun tajam. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Araf ayat 125, lahir dari mulut para penyihir. Fir'aun yang telah tersingkap hatinya. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Rabin Munkalib N. Kalimat ini pendek, tetapi di dalam tasawuf, ia seperti pintu menuju samudra. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Secara lahiriah, ayat ini adalah pernyataan tawakal. Menerima risiko bahkan kematian setelah beriman. Namun secara batin, ini adalah kesadaran ontologis. Manusia berasal dari Allah dan pasti kembali kepadanya. Tidak ada tempat lain untuk pulang. Marifatullah bukan sekadar mengetahui Tuhan ada. Ia adalah tersadar bahwa seluruh gerak wujud adalah perjalanan pulang. Orang yang sudah mencicipi marifat tidak lagi terlalu takut kehilangan dunia, karena ia tahu arah akhirnya bukan dunia. Perspektif tasawuf, jalan hati menurut Ibnu Arabi. Dalam pandangan beliau, wujud ini hanyalah tajali, penampakan sifat-sifat Allah, maka kembali kepada Tuhan. Bukan hanya peristiwa setelah mati. Ia terjadi setiap kali ego runtuh. Ketika kesombongan gugur, itu pulang. Ketika merasa tidak memiliki apa-apa, itu pulang. Ketika melihat Allah sebagai satu-satunya realitas, itu pulang. Dalam bahasa metafisiknya, tidak ada perjalanan menuju Allah, karena sejak awal kita tidak pernah berpisah. Yang ada, hanya tersingkapnya hijab, seperti ikan yang mencari laut, padahal ia hidup di dalamnya. Api cinta, menurut Al-Halaj. Jika Ibnu Arabi berbicara dengan langit filsafat, Al-Halaj berbicara dengan api. Ayat ini mencerminkan keberanian spiritual. Orang yang mengenal Allah tidak lagi menawar keselamatan dirinya. Bagi Al-Halaj, kembali kepada Tuhan berarti fana. Lenyapnya aku palsu. Yang ditakuti bukan kematian tubuh, melainkan hidup tanpa mengenal sang hakikat. Maka tidak aneh jika para penyihir itu langsung siap mati. Ketika kebenaran terlihat, rasa takut kehilangan dunia menjadi kecil, seperti debu kosmik. Tadabur, kalbu, renungan hati. Ada 3 lapisan perjalanan jiwa yang bisa direnungkan. 1. Sadar berasal dari Allah. Kesombongan mulai retak. 2. Sadar hidup diawasi Allah. Hati menjadi lebih jernih. Ini inti tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. 3. Sadar akan kembali kepada Allah. Prioritas hidup berubah total. Orang yang benar-benar membawa kesadaran ini biasanya tampak lebih tenang. Bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia tahu kemana harus membawanya. Hakikat terdalam, isyarat halus. Ayat ini sebenarnya membalik cara kita melihat kematian. Bagi ego, kembali itu menakutkan. Bagi ruh yang mengenal asalnya, kembali itu kerinduan. Seperti pulang setelah pengembaraan panjang. Dalam tasawuf, ada pemahaman menarik. Sebagian manusia menunggu mati untuk bertemu Allah. Sebagian lagi mati sebelum mati. Dan sejak itu hidupnya dipenuhi kedekatan. Mari menepi sejenak ke ayat yang bergetar oleh keberanian ruhani. Dalam Al-Quran Surah Al-Araf ayat 126. Para penyihir yang telah beriman berkata kira-kira demikian maknanya. Kami tidak membalas dendam kepadamu, kecuali karena kami beriman kepada tanda-tanda Tuhan kami. Ketika tanda itu datang kepada kami, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Ini bukan kalimat orang yang baru percaya. Ini kalimat orang yang sudah melihat dengan mata batin. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Ayat ini memperlihatkan satu lompatan kesadaran dari iman rasional menuju kepasrahan total. Marifatullah pada tingkat ini bukan lagi aku percaya Allah ada, melainkan apapun yang terjadi, aku tetap milik Allah. Perhatikan permintaan mereka. Bukan minta diselamatkan, bukan minta musuh dihancurkan. Mereka hanya meminta 2 hal. Dituangkan sabar, dimatikan dalam keadaan muslim berserah diri. Ini tanda jiwa yang orientasinya sudah bergeser dari dunia ke keabadian. Cahaya metafisik, menurut Ibnu Arabi. Ibnu Arabi melihat ujian bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai cara Allah menampakkan kedalaman jiwa seseorang. Dalam kacamata beliau, sabar bukan sekadar menahan rasa sakit. Sabar adalah keteguhan melihat hanya Allah
sebagai realitas. Bahkan saat tubuh terancam, ada gagasan halus di sini. Ketika seseorang benar-benar melihat Tuhan di balik semua peristiwa, keluhan, kehilangan tempat berpijak, bukan karena rasa sakit hilang, tetapi karena maknanya berubah. Seperti seseorang yang rela menempuh perjalanan berat demi pulang ke rumah. Jalannya melelahkan, tapi arah memberi kekuatan. Ibnu Arabi sering mengisyaratkan bahwa cobaan adalah proses pemurnian identitas. Yang palsu terbakar, yang hakiki bertahan. Api penyerahan menurut Al-Halaj. Jika Ibnu Arabi berbicara dalam bahasa samudra kesadaran, Al-Halaj berbicara dalam bahasa terbakar. Permintaan wafatkan kami sebagai muslim adalah tanda fanafilah, lenyapnya kehendak pribadi ke dalam kehendak ilahi. Bayangkan transformasinya. Beberapa jam sebelumnya mereka adalah penyihir istana. Tiba-tiba mereka siap mati demi kebenaran. Apa yang berubah? Bukan dunia. Yang berubah adalah pusat cinta dalam hati. Dalam pengalaman sufi, ketika cinta kepada Allah menjadi pusat gravitasi, rasa takut kehilangan dunia runtuh seperti bangunan tanpa fondasi. Al-Halaj akan berkata secara implisit, yang paling menakutkan bukan kematian, tetapi terpisah dari yang maha nyata. Tadabur kalbu, peta penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Ayat ini seperti kompas batin. Ada 3 gerak halus di dalamnya. 1. Menerima kebenaran saat ia datang. Tidak semua orang mampu. Ego biasanya bernegosiasi. 2. Meminta kesabaran, bukan kemudahan. Ini tanda kedewasaan spiritual. 3. Meminta akhir yang selaras dengan iman, karena yang menentukan bukan bagaimana hidup dimulai, tetapi bagaimana ia ditutup. Dalam Al-Quran Surah Al-Araf, ayat 127, para pembesar berkata kepada Fir'aun tentang kekhawatiran mereka. Kurang lebih, maknanya, mereka bertanya, mengapa Musa dibiarkan merusak tatanan dan membuat manusia meninggalkan penyembahan kepada Firaun? Lalu Firaun menjawab akan membunuh anak-anak lelaki dan membiarkan perempuan hidup. Tanda kekuasaan yang merasa tak tergoyahkan. Di permukaan, ini kisah politik kekuasaan. Di kedalaman tasawuf, ini adalah drama ego melawan kesadaran. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Ayat ini mengajarkan sesuatu yang agak menggetarkan. Ketika cahaya kebenaran muncul, yang pertama merasa terancam, bukan orang bodoh, tetapi ego yang berkuasa. Fir'aun bukan sekadar tokoh sejarah. Dalam bahasa sufi, ia adalah simbol nafs al-mutakabara, jiwa yang membesar-besarkan dirinya. Marifatullah tidak hanya soal menemukan Allah, ia juga tentang menyadari Fir'aun kecil dalam diri. Selama masih ada suara batin yang berkata, aku paling benar, aku paling penting, aku harus dikendalikan segalanya, maka perjalanan menuju pengenalan belum selesai. Pandangan batin menurut Ibnu Arabi. Ibnu Arabi sering mengisyaratkan bahwa setiap manusia adalah medan pertemuan 2 kemungkinan, kecenderungan menuju Tuhan, kecenderungan merasa menjadi Tuhan kecil. Firaun dalam ayat ini mencerminkan ilusi kontrol, padahal dalam realitas metafisik tidak ada makhluk yang benar-benar memegang kendali mutlak. Ada rahasia halus di sini. Semakin keras seseorang ingin menguasai dunia, biasanya semakin besar ketakutan tersembunyinya. Karena kontrol adalah cara ego melawan kefanaan. Marifatullah justru bergerak berlawanan arah. Dari menguasai menjadi berserah. Dari menggenggam menjadi terbuka. Seperti tangan yang terlalu mengepal, tidak bisa menerima apapun. Perspektif terbakar menurut Al-Halaj. Jika Al-Halaj membaca ayat ini, ia mungkin akan melihat tragedi batin. Firaun tidak gagal karena kurang cerdas. Ia gagal karena menolak tunduk pada realitas. Dalam pengalaman sufi, penghalang terbesar bukan dosa biasa, melainkan kesombongan spiritual. Ada orang jauh dari Tuhan karena lalai. Ada pula yang jauh karena merasa sudah tidak perlu Tuhan. Yang kedua, ini lebih berbahaya. Al-Halaj menunjukkan melalui hidupnya bahwa mengenal Allah sering membuat seseorang tampak lemah di mata kekuasaan, tetapi justru sangat bebas di dalam. Mengapa bebas? Karena tidak ada lagi yang perlu dipertahankan demi citra diri. Tadabur kalbu, cermin untuk jiwa. Ayat ini seperti cermin psikologis yang jujur. Cobalah
rasakan gerak batinnya. 1. Ego selalu takut kehilangan pengaruh. Begitu kebenaran datang, ia langsung membangun narasi ancaman. 2. Kekuasaan tanpa kesadaran melahirkan kekerasan. Fir'aun memilih kontrol, bukan refleksi. 3. Marifatullah menuntut kerendahan hati radikal. Bukan merendahkan diri secara palsu, tetapi sadar bahwa kita bukan pusat semesta. Kita tiba pada ayat yang rasanya seperti mata air di tengah padang tekanan. Dalam Al-Quran Surah Al-Araf ayat 128, Nabi Musa menenangkan kaumnya. Kurang lebih, maknanya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya, bumi ini milik Allah, diwariskan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang bertakwa. Ayat ini bukan hanya kalimat penghibur, ia adalah peta kesadaran. Saat jiwa berada dalam tekanan, hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini ada 3 poros besar: meminta pertolongan, sabar, takwa. Namun secara hakikat, ini bukan 3 hal terpisah. Ini seperti satu napas panjang jiwa menuju Tuhan. Ma'rifatullah pada ayat ini adalah kesadaran bahwa kekuasaan manusia itu sementara, tetapi kepemilikan Allah itu absolut. Begitu ini benar-benar meresap ke hati, kecemasan mulai kehilangan bahan bakarnya, karena ternyata kita tidak sedang hidup di dunia yang liar, tanpa arah. Kita hidup di dalam wilayah ilahi. Kedalaman makna menurut Ibnu Arabi. Ibnu Arabi melihat dunia sebagai panggung tajali, tempat sifat-sifat Allah tersingkap melalui peristiwa. Ketika Musa berkata bumi milik Allah, itu bukan sekadar teologi, itu adalah revolusi cara melihat realitas. Jika bumi miliknya, maka kekuasaan tiran hanya pinjaman. Penderitaan bukan tanpa makna. Perubahan selalu mungkin. Ada rahasia halus di sini. Sabar bukan menunggu keadaan berubah. Sabar adalah keteguhan melihat tangan Tuhan bekerja bahkan saat polanya belum terbaca. Seperti membaca novel besar di mana kita baru berada di bab yang gelap. Orang yang marifat tidak panik di tengah bab sulit. Ia percaya pada penulisnya. Nyala batin menurut Al-Halaj. Dalam rasa spiritual, Al-Halaj meminta pertolongan kepada Allah berarti memindahkan pusat harapan. Bukan lagi pada strategi, bukan pada kekuatan diri, tetapi pada yang tak terbatas. Ini bukan fatalisme pasrah tanpa usaha. Ini ketergantungan sadar sambil tetap melangkah. Sedangkan takwa dalam rasa sufi bukan sekadar takut pada hukuman. Takwa adalah kepekaan hati, seperti kompas yang selalu menunjuk ke utara. Hati yang bertakwa selalu condong ke Allah. Dan menariknya, semakin hati condong ke Tuhan, semakin ia tidak mudah diguncang dunia. Al-Halaj memahami bahwa kebebasan terbesar lahir bukan dari menguasai keadaan, tetapi dari tidak diperbudak olehnya. Tadabur kalbu, alkimia jiwa. Ayat ini menggambarkan transformasi batin yang sangat realistis. 1. Meminta pertolongan, menghancurkan ilusi bahwa kita mandiri sepenuhnya. 2. Bersabar, melatih jiwa agar tidak reaktif. 3. Bertakwa, membuat hati tetap jernih meski dunia keruh. Dalam psikologi modern, kemampuan menahan reaksi impulsif adalah tanda kematangan mental. Tasawuf sudah lama menyebutnya sebagai buah penyucian jiwa, tazkiyatun nafs.